3 UIN Cyber Syekh Roja di Cirebon. Pada pagi hari ini saya akan melakukan sesi wawancara atau sharing mengenai tema yang saya angkat, yaitu tentang moderasi beragama. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau adalah salah satu aktivis di Kecamatan Pagelaran. Assalamualaikum Ibu Nursyada. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Mohon maaf Ibu, ini saya mengganggu aktivitas Ibu pada pagi hari ini. Ibu, saya pada hari ini ingin melakukan sesi wawancara atau sharing dengan Ibu mengenai tema yang saya angkat pada hari ini, yaitu tentang moderasi beragama. Setelah mendengar Ibu kata moderasi beragama, menurut pandangan Ibu apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama, kalau dilihat kata moderasi ya, moderasi dalam konteks bahasa Indonesia itu menghindari kekerasan ya. Menghindari kekerasan. Menghindari kekerasan atau juga disebut jalan tengah. Jalan tengah. Jadi moderasi beragama mengacu pada pendekatan atau sikap yang seimbang dengan penuh toleransi terhadap keyakinan individu dan praktik keagamaan orang lain tentunya ya. Terus kita sebagai umat beragama tidak menonjolkan agama kita dan kita tidak memojokkan agama orang lain. Jadi kalau dilihat dari kata moderasi tersebut, kalau istilahnya wasit lah, ya, wasit. Jalan tengah, penengah. Jadi jangan sampai kita ada gitu ya, jangan sampai terjadi kekerasan gitu, menjauhi kekerasan. Intinya tidak menonjolkan dan tidak menonjolkan agama lain. Jadi jalan tengah, Islam adalah rahmatan lil alamin, kita kedamaian ya Pak. Jadi dalam moderasi ini kita harus dapat menengahi suatu masalah ya. Tidak menonjolkan ya. Ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain, mungkin memiliki pandangan yang berbeda ya. Moderasi beragama mendorong dialog terbuka juga, terus saling pengertian dan kerjasama antar penganut agama yang berbeda. Mungkin begitu. Mungkin kalau misalkan kita melihat seseorang itu sudah melakukan moderasi beragama, apa Ibu ciri seseorang itu sudah melaksanakan moderasi beragama? Mungkin kita dapat melihat seseorang yang telah melaksanakan atau melakukan moderasi beragama, cirinya seperti toleransi mungkin ya Pak. Toleransi. Ya, toleransi. Sikap toleransi. Jadi orang yang mempunyai sikap toleransi, kita harus mempunyai, bukan mungkin lagi ya, harus mempunyai sikap toleransi, menghormati hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agamanya sendiri gitu. Jadi tanpa disertai penilaian negatif gitu. Jadi toleransi itu salah satu sikap ciri dari seseorang sudah moderasi ya. Iya. Kemudian apa lagi selain toleransi? Dialog mungkin ya. Berdialog. Komunikasi ya, berpartisipasi dalam berdialog terbuka dan saling mendengarkan dengan penganut ajaran agama lain mungkin ya, berbeda, mungkin ya, untuk memahami perspektif dan nilai mereka. Kita sudah bertoleransi, kemudian berdialog, kemudian apalagi bukan seseorang sudah melakukan moderasi. Kita dapat melakukan kerjasama mungkin kerjasama agama gitu ya. Ya, membangun kerjasama antar umat beragama untuk mencapai suatu tujuan bersama gitu. Jadi yang positif positif tentunya, seperti pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan masalah sosial. Jadi gitu. Jadi kita bekerja sama dengan antar umat beragama untuk mencapai suatu tujuan bersama gitu. Itu kerjasama. Mungkin moderasi beragama juga ya. Moderasi beragama yang menimbulkan kegiatan yang positif, yang hasilnya positif gitu. Ada beberapa Bu yang selalu suka ekstrim terhadap agama dirinya sendiri atau ekstrim terhadap orang lain, itu bagaimana menurut Ibu? Nah, kita juga sebagai umat agama Islam ya, kita menghargai ya, toleransi udah. Terus kita juga jangan terbawa lah, kita harus mempunyai penolakan juga Pak. Ya, penolakan terhadap ekstremisme gitu. Jadi menolak tindakan atau pandangan ekstrim ya yang dapat menyebabkan konflik gitu ya.
konflik atau ketidaksetujuan di antara penganut agama. Jadi kita harus menolak aja lah ya, gitu, harus menolak. Kita kan enaknya damai gitu, jangan menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Jadi kita berusaha untuk penolakan aja, untuk kegiatan atau apa ya, sesuatu yang dikerjakan yang menjadikan konflik itu ya tolak aja lah gitu. Jadi adanya penolakan ya, intinya kita harus penolakan terhadap ekstremisme. Ya. Jadi kemudian menurut Ibu apakah cocok nih moderasi beragama diterapkan di Indonesia, yang di Indonesia itu kan multi agama, multi budaya dan sebagainya. Apakah memang moderasi beragama ini cocok di Indonesia, apa bagaimana menurut Ibu? Ya. Jadi kan tadi juga disebutkan dalam moderasi beragama itu jalan tengah. Sedangkan Islam itu mencintai kedamaian ya Pak, rahmatan lil alamin. Jadi alangkah baiknya kita sesama umat Islam itu ya tadi udah disebutkan saling menghormati agama lain ya. Terus ya yang tadi toleransi itu juga. Jadi itu mungkin salah satu bentuk dari sikap yang menjauhkan dari konflik tersebut ya. Jadi adanya toleransi ya bebas lah, kita agama kita ya menghargai, kita tetap aja istiqomah kepada agama kita, dan kita tidak memojokkan agama kita dan tidak membenarkan agama ya, tidak menganggap rendah, tidak memojokkan agama lain dan tidak membenarkan juga, tidak membenarkan agama lain gitu. Jadi ya moderasi itu wasit jadi penengah, jangan sampai terjadi konflik. Jadi gimana caranya kita sebagai umat beragama jangan sampai terjadi konflik sana konflik sini yang menimbulkan kericuhan, apalagi yang menimbulkan kerugian atau masalah-masalah yang besar lah gitu ya. Jadi sebaiknya ya kita begitu kerjasama, baik bekerjasamanya, toleransinya, dialog ada, tapi ya kita tetap harus istiqomah pada agama kita, keyakinan kita, dan kita tanpa memandang rendah kepada orang lain. Itu mungkin itu. Terus juga pentingnya juga nilai beragama, nilai ya, mencari ilmu, mungkinnya nilai-nilai bersama yang dapat diambil disepakati ya bersama komunitas keagamaan, yang dapat menjadi dasar untuk kerjasama dan pemahaman mungkin ya. Ya mungkin itu sih. Terima kasih Ibu nih. Perbincangan kita sangat menarik Ibu terkait tentang moderasi. Mungkin karena durasinya sangat terbatas, Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktu melakukan bincang atau sharing dengan saya selaku mahasiswa yang ditugaskan untuk melaksanakan wawancara terhadap salah satu tokoh di tempat saya tinggal Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Pak. Ya, sama-sama Pak Cep. Ya, mungkin dari penjelasan saya kurang begitu benar mungkin ya, itu cuma pendapat. Yang benarnya mungkin pada yang